Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Apa kabar Anda di malam ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan dan tentunya semakin hari semakin penuh dengan kecerdasan. Manusia adalah makhluk yang cerdas. Itu harusnya dipahami oleh semua manusia. Terkadang banyak orang tidak tahu bahwa dirinya cerdas atau sengaja dibuat tidak tahu. Hari ini hari Kamis tanggal 5 Mei 2022. Saya hari ini sampai di rumah Sidoarjo. Tadi kembali dari Blitar jam berapa ya? Jam 10-an pagi, sehingga tadi masih mampir ke rumah tante yang di Mojokerto sampai Sidoarjo barusan tadi jam 7 malam. Dan ya istirahat, anak-anak sudah tidur. Saya menyempatkan diri untuk berbagi inspirasi, berbagi pencerahan di catatan harian untuk malam ini. Mendengarkan catatan harian lebih nyaman, lebih bagus ketika Anda menggunakan headset. Ya, supaya apa? Supaya suaranya lebih jelas. Bahkan ada yang WA saya, dia seorang driver mobil ya, driver online mobil. Dia mendengarkan Cahaya Kehidupan itu sambil di mobil. Jadi dihubungkan YouTube-nya ke mobil, kemudian mendengarkan tuh. Itu artinya Anda adalah orang-orang yang ingin mengisi hidup Anda dengan kebaikan, ingin mengisi hidup Anda dengan hal-hal yang mencerahkan. Kalau Anda menyimak apa yang saya sampaikan dari hari ke hari, setiap malam, di semua section, tujuannya adalah untuk memunculkan kesadaran. Tujuannya untuk membuat manusia-manusia semakin sadar, semakin cerdas, dan tahu bahwa dirinya punya potensi yang luar biasa. Sehingga tidak perlu tergantung dengan orang lain, tidak perlu pergi ke orang-orang yang menyebut dirinya pintar, menyebut dirinya hebat dan sebagainya. Ditambah dengan berbagai atribut gitu ya, supaya membuat orang menjadi takjub dan kagum gitu. Makanya saya secara personal saya lebih nyaman menggunakan baju casual, celana jeans, kemudian kaos ataupun hem yang ya casual gitu ya, bukan jas atau apapun juga. Bahkan jujur saya nggak punya jas satupun. Jadi kalau Anda lihat foto-foto saya kelas MC gitu ya, saya bisa pakai baju casual, saya kadang pakai batik kan. Di hotel ya saya pakai baju casual saja, bahkan pakai celana jeans, sepatu cat gitu ya. Karena apa? Saya ingin membawakan semua itu dengan santai, dengan tanpa sekat, tanpa batas. Dan ketika saya memberikan kelas HMC, kalau langsung ketemu, saya tidak pernah memberikan batasan kepada teman-teman untuk ngobrol sama saya ataupun untuk bertanya sama saya. Kenapa? Karena saya tahu semua orang itu sama, semua orang itu punya kemampuan yang sama. Dan saya tidak mau dilabeli dengan manggilnya master lah, manggilnya suhu lah, manggilnya ustadz lah, kiai dan sebagainya. Panggil aja Mas Firman, sudah cukup. Kenapa? Karena buat saya, yaitulah manusia, menghargai manusia lain bukan karena dia sok-sokan gitu ya, sok-sokan. Oh saya bisa ini, saya bisa itu, saya punya kemampuan mendoakan orang, bukan. Itu pembodohan, itu melemahkan sebetulnya. Kenapa? Karena ketika Anda bolak-balik datang ke orang itu, sama saja Anda menyerahkan diri Anda, menyerahkan pikiran Anda kepada orang tersebut. Apalagi air gitu ya, airnya diisi ke orang A, ketika habis datang lagi gitu. Atau orang A-nya membuat pertunjukan, kamu ini ada yang guna-guna, lalu keluar paku dari tangannya dan sebagainya. Itu sebetulnya adalah trik atau atraksi pertunjukan supaya apa? Supaya Anda takjub dan akhirnya Anda berpikir bahwa Anda sembuh. Saya ingat dulu ketika zaman jahiliyah gitu ya, ketika saya mencoba gitu mengantarkan teman saya gitu ya, sebutlah pacar saya gitu, ke orang
ya terapi pengobatan lah dengan telur. Waktu itu si orang ini mengatakan cukup ramai karena memang bayarnya sesukanya ya, seikhlasnya. Orang ini bilang ke saya bahwa telur ini bisa membuat sakit bagian yang ada masalah. Terus saya iakan saja. Tapi sebelum orang ini menggesekkan telurnya, ternyata bertanya ke saya, yang sakit yang mana? Yang dikeluhkan yang mana? Ya saya jawab otomatis dong. Loh, saya enggak tahu Pak. Kan katanya telurnya bisa tahu kalau saya sakit yang mana. Orangnya diem dan dia bertanya lagi, apa yang kamu rasakan kalau malam hari? Saya jawab, ya biasa aja tuh Pak, nggak ada apa-apa gitu ya. Terus dia dengan nada agak emosi, terus kesini ngapain? Ya saya pengen tahu saya ada sakit atau tidak. Dia tanya lagi, iya yang kamu rasakan sering sakit yang mana? Di sini saya mulai sedikit lucu gitu, bahwa dia emang mencari informasi apa keluhannya, apa sakitnya, supaya apa? Supaya telurnya itu bisa ditaruh di posisi di mana dia sakit. Jadi kalau sering sakit kepala, dia akan menggerakkan telurnya di kepala, dan ada sedikit trik di situ yang membuat Anda sakit di kepala, tidak di bagian yang lain. Nah, banyak hal seperti itu sebetulnya. Tapi orang Indonesia memang sepertinya suka karena gratis. Kalau ke dokter kan mahal tuh, sudah ada tarifnya. Kalau ke orang-orang yang seperti itu kan bayar seikhlasnya. Ini yang membuat suka sebetulnya. Tapi ketika bayar seikhlasnya, maka terjadi ya pembodohan. Apakah sembuh? Bisa sembuh kalau Anda mempercayai itu. Jadi yang buat sembuh sebetulnya bukan bukan airnya, bukan telurnya, tapi karena pikiran Anda sendiri. Nah, itulah kenapa saya membuat buku 10 keajaiban pikiran, untuk memunculkan kesadaran bahwa yang buat sembuh tuh pikiran Anda loh, yang buat sehat itu pikiran kita loh sebetulnya. Bukan airnya, juga bukan obatnya, juga bukan apapun. Jadi makanya harus kenal tuh pikiran itu seperti apa, pikiran itu bagaimana. Itulah caranya supaya kita bisa mengelola pikiran dengan benar. Dulu saya juga sering sakit lambung, sakit mah gitu ya. Tapi ketika saya sadar, ternyata itu pikiran saya kendalikan, saya kontrol. Sampai sekarang sepertinya saya sudah lupa kalau punya sakit lambung gitu ya, sakit mah. Jadi dulu kalau telat makan sering sakit, sekarang biasa saja. Nah, itu semua kembali kepada pengendalian pikiran. Itu semua kembali kepada bagaimana kita melewati hari-hari dengan santai, kalau bahasa saya alpha. Jadi di alpha state atau santai, ya kita jalani dengan santai, bukan capek-capek, bukan serius-serius gitu ya. Saya orangnya tidak suka yang serius. Kalau ada yang bertanya ke saya, Mas jangan bercanda dong, saya akan bilang saya sering bercanda daripada seriusnya. Karena buat saya hidup ini ya bercanda saja. Hidup ini dibawa walas saja gitu ya, dibawa slow saja, dibawa santai. Dan ketika kita menikmatinya, maka hidup penuh dengan keajaiban, hidup penuh dengan kenyamanan, dan tentunya penuh dengan ketenangan. Ketika ada orang sibuk capek-capek, sibuk kerja keras, saya kadang kasihan. Kenapa? Karena kerja keras tidak menjamin hidup Anda sukses. Saya ulangi ya, kerja keras tidak menjamin hidup Anda sukses. Yang membuat hidup orang sukses bukan kerja kerasnya, tapi bagaimana dia mengenali program pikirannya dan bagaimana dia menyelaraskan pikiran itu dengan impian-impiannya. Itu kenapa perlunya setiap orang belajar AMC, belajar bagaimana mengontrol pikirannya supaya apa? Supaya tahu mana yang salah, mana yang tidak selaras. Renungkan dan selamat istirahat. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.